namun tidak Oke. menutup kemungkinan, bukan berarti mereka tidak membutuhkan gross motor, peranan gross motor. Tidak, mereka harus Betul, masih betul. butuhkan, masih perlu. Benar, 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 benar. Oke. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti sebenarnya e-sport ini walaupun dikatakan atau digolongkan kepada hypokinetic, tapi saya merasa sih mereka tuh lebih di atas daripada bridge, daripada keadaan-keadaan olahraga yang sifatnya sama, Mas ya. Lebih cukup Iya, kompleks sepertinya e-sport ini daripada betul. mungkin seperti biliar sekalipun ataupun bahkan seperti bridge, seperti catur, itu ternyata e-sport itu kalau versi saya di atas rata-rata daripada olahraga mereka, olahraga Oh tersebut iya, gitu. betul, betul sekali. Nah, Dan kebanyakan saya sendiri saja ketika mengerjakan tugas di depan laptop dan duduk, walaupun tuh di kursi empuk, paling tahan itu 1 jam sampai 2 jam, ya kan Mas ya? Kalau mereka itu sampai 6 jam tidak boleh berdiri gitu. Nah, harus iya, menyelesaikan satu ronde pertandingan ataupun satu game pertandingan. Wah, berarti itu cukup luar biasa Mas betul, ya. Dan betul. Tapi gini, kalaupun konteksnya, kita hmm, bentar Bang Surya, mohon maaf saya interupsi. Bukan hmm, berarti 6 sampai 8 jam itu sifatnya sekali turun, tapi itu oh gitu Mas waktu ya. Hmm. kumulatif waktunya Waktu mereka pertandingan kurang Mas ya. lebih begitu Ya, lamanya kalau baik. turun di event sampai akhir, 6 sampai 8. Bukan sekali duduk Berarti untuk di Oke. Berarti kalau nah, di rata-ratakan berarti 4 jam lah Mas ya, kurang lebih mereka itu duduk di bangku mereka ya. Kalau di rata-ratakan berarti kurang lebih 3 sampai 4 jam lah mereka duduk Mas ya. bisa. Karena mereka sekali main Bisa jadi ya. itu 2 kali battle, kalau nggak salah itu ya paling berapa menit kok. Oh, gitu. Oke. Oh, Baik. berapa menit Nah, itu. Jadi kalau kalau diakumulasikan, ya mungkin bisa sampai itu lamanya. mm, mm, mm. Nah, kalaupun kita melihat daripada antropometri si atlet-atletnya sendiri, banyak yang saya lihat dan banyak yang saya baca juga, ternyata mereka itu di atas rata-rata eh, obesitas kalau di dalam BMI itu sendiri. Dan banyak juga dan tidak sedikit juga yang memang memiliki tubuh yang cukup stabil gitu Mas ya. Dan saya lihat sendiri sih kalau gamer-gamer pada umumnya, ini gamer bukan bukan atlet Mas ya, gamer-gamer tapi Iya, bukan atlet. Bahkan kalau Mas bilang tadi kan kalau atlet kan memang concern kepada sebuah prestasi dan mereka sudah cukup memiliki satu aktivitas yang cukup teratur gitu. Tapi kan kalau gamer ini kan tidak Mas ya. Kalau gamer ini kan betul. bebas sesuai dengan keadaan mereka atau kesenangan mereka sendiri. Dan kebanyakan sih sebenarnya itu memberikan sebuah pemahaman yang cukup pada kita bahwasanya kalau ini tidak dilatih, maka keadaan mereka mungkin agak seperti sama seperti gamer-gamer yang lain yang Oh memiliki iya, komposisi tubuh atau komponen-komponen tubuh yang tidak normal seperti betul. atlet-atlet pada umumnya gitu Mas ya kan. Akan Dan cenderung mengarah dan ke mungkin obes gitu ya. iya cenderung mengarah ke obes benar. Dan mungkin inilah nanti kita Mas akan meramu dalam sebuah satu eh, luaran yang nantinya bisa menjadi menyeluruh. Mungkin nanti penelitian kayak saya ataupun feature research ke depan saya itu nanti kalau bisa nanti bukan hanya kepada concern kepada si atlet saja, tapi bagaimana nanti membuat satu konsep atau pendekatan training science itu kepada gamer-gamer yang sudah ingin masuk kepada atlet profesional atau pro atletnya gitu sendiri. Dan Betul. sebenarnya sih Mas kalau yang apa yang saya baca itu banyak yang saya baca banyak juga sih penelitian yang ataupun hasil riset yang sedang berjalan ataupun yang sudah dipublish memberikan sebuah satu latihan ringan yang khusus untuk para gamer sih ataupun latihan Hmm. yang di saat mereka melakukan aktivitas latihan ataupun pertandingan ada juga yang saya baca Mas ternyata banyak juga sisi-sisi
latihan-latihan ringan yang dilakukan. Nah, tapi kan kalau saya ini kan khusus kepada latihan yang cukup terstruktur dan sistematis untuk atlet-atlet ini. Oke. Oke, selanjutnya nih Mas, ada satu lagi nih Mas, pertanyaan Mas. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab Mas ya. Oke. Baik, saya coba ini dulu. Oke, nah ini pertanyaan yang kelima Mas, pertanyaan yang terakhir sebelum masuk sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan yang terakhir ini kan tadi kita sudah ngomongin tentang dominan biomotor, baik tadi ataupun kinetik, terus peranan training science, dan satu pertanyaan yang mungkin yang sudah sering kita dapatkan di perkuliahan Mas ya. Kalau untuk atlet e-sport sendiri itu kita meramukan latihan itu regular resistant training ataupun bisa kita combine Mas. Kalau kira-kira menurut Mas, yang mana yang lebih diutamakan? Regular resistant training ataupun bisa kita kombinasi latihan? Menurut Mas gimana? Oh, oke. Masuk ke pola latihan berarti ya sudah ya. Iya. Kalau berbicara pola latihan secara umum, kalau kita melihat tren teman-teman di lapangan sekarang, trainer di lapangan, terlepas dari e-sport, ke cabur yang umum pun, mereka sekarang sifatnya sudah kombinasi. Nah, sehingga kalau saya boleh memberikan masukan di sini atau suggestion, ya ini pun mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mendampingi teman-teman atlet e-sport. Jadi mereka juga bisa untuk kita kasihkan bentuk latihan-latihan yang sifatnya kombinasi. Oh, oke. Nah, itu sifatnya kombinasi. Iya, itu makanya tadi kenapa beberapa artikel atau jurnal itu menyampaikan biar mereka tidak terlalu kaget beradaptasi dengan aktivitas fisik yang mungkin selama ini mereka pandang tidak terlalu mereka butuhkan, mereka perlukan, itu ya aktivitas-aktivitas ringan tadi yang dikasihkan menunya, diberikan ke mereka ya dengan bentuk jalan ringan atau jogging ringan, ya kan, berenang, sepedaan atau dancing, yang penting untuk kardio dapat, tapi beberapa efek yang lain mereka juga dapat, ya kan. Kalau untuk yang terkait aktivitas yang agak berat, ya mungkin mereka masih yang aktivitas yang simpel-simpel layaknya sit up, push up, atau mungkin jumping jack, ya kan, atau beberapa bentuk latihan flexibility gitu. Itu juga memang sudah muncul. Dan itu juga sebagai salah satu bentuk, kalau saya menyikapi sebagai salah satu bentuk upaya teman-teman dari sport science untuk mengadaptasikan mungkin ya ke teman-teman masyarakat. Kalau mereka itu juga membutuhkan pendampingan, tidak hanya neuromotor tapi juga biomotor. Oke. Jadi kalau untuk kalau ke polanya, tadi saya sepakat, tetap dikombinasi. Nah, sekalipun memang ada juga yang menyatakan, kalau untuk betul-betul yang lebih tertata lagi untuk latihan pendampingan biomotornya, ya layaknya keberbutuhan pada cabur yang lain. Jadi pendampingan latihan itu juga diberikan pola layaknya, free weight, atau latihan berbeban, ataupun ya latihan berbeban tadi masuk ke gym untuk latihan berbeban. Iya. Kalau saya sih kebanyakan yang saya baca di setiap literasi itu Mas, ataupun dari satu, jadi saya pernah baca di dalam satu webnya ada seperti perusahaan-perusahaan yang pembuat komponen elektronik seperti laptop, gadget, dan lain-lainnya, seperti HP, Acer, ternyata mereka memiliki akademinya masing-masing, Mas, untuk e-sport itu sendiri. Contoh seperti di Acer sendiri. Di Acer sendiri itu ada satu mahasiswa asal Inggris yang memang concern kepada training science untuk atlet-atlet e-sport sendiri, dan kebanyakan
kalau saya baca di dalam blognya dia ataupun tulisan dia itu lebih kepada mengutamakan regular resistance training untuk atlet e-sport. Nah, tapi kalau di HSP sendiri khusus untuk seperti experted untuk exercise training di atlet e-sport di Akademi HSP yang produk HSP untuk gadget itu dia itu lebih kepada kombinasi latihan kalau untuk atlet-atlet e-sport sendiri. Nah, makanya nih ini jadi ada dua persepsi yang cukup unik sebenarnya sih. Iya, cukup unik, dan yang ini makanya pertanyaan ini saya simpan untuk saya tanyakan kepada Masnya supaya nanti bisa kita bahas sama-sama. Soalnya dan di sini nih sepertinya baru masuk satu teman saya, Galang ini Mas. Ini beliau ini juga merupakan penggagas e-sport di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan kebetulan ini rekan baik saya. Selamat datang. Saya udah bilang wakalat gitu Mas. Selamat. Dan itulah. Oke. Jadi agak cukup jelas sih pertanyaan di poin yang kelima ini Mas. Berarti itu tergantung daripada need assessment-nya aja Mas ya. Mau kita menggunakan regular resistance training ataupun kombinasi latihan. Tapi setidaknya kedua ini penting, baik itu regular resistance training ataupun kombinasi latihan. Nah, ini Mas, sesuai dengan apa yang kita janjikan di awal tadi kan saya hanya menyimpan 5 pertanyaan Mas sebenarnya. Tapi 5 pertanyaan ini lima pertanyaan ini yang sangat menjadi variabel utama dalam disertasi saya tadi gitu kan. Dan alhamdulillah sudah, karena nih Mas katanya Mas record di dalam akun atau di dalam channel YouTube Mas, nanti saya coba ulang lagi untuk saya simpulkan apa yang kita bahas. Nah, sesi selanjutnya nih ada tanya jawab Mas. Nah, saya nih karena ini kesepakatan kita bersama, kira-kira tanya jawabnya kita serahkan kepada pengunjung atau yang hadir di sini ingin bertanya, atau dari saya sendiri, kira-kira gimana Mas? Karena kan Mas ini narasumbernya nih kan, kalau saya kan hanya sebagai mahasiswa yang ingin banyak belajar sama Mas terkait dengan e-sport sendiri. Kira-kira kita lempar kepada pengunjung atau saya yang bertanya kira-kira Mas? Boleh, Mas, dua-duanya juga boleh. Sambil menunggu teman yang hadir untuk mengemukakan pertanyaan juga silakan. Kalau Bang Surya juga mungkin mau bertanya sesuatu, insya Allah, bismillah, kalau saya bisa mencoba memberikan masukan, ya alhamdulillah. Kalaupun belum, ya saya mohon maaf dengan segala keterbatasan. Enggak Mas, ini kan kita hanya Mas, pagi cerdas lah nih kira-kira Mas ya. Kita hanya buat seperti pagi cerdas ya. Baik, pertanyaan saya nih Mas. Nah, ini pertanyaan ini mungkin di luar daripada konten training exercise untuk atlet e-sport. Nah, kira-kira kalau tadi kan Mas sudah mengatakan bahwasanya e-sport ini sendiri itu tidak lepas dari harus komponen sport science. Dan kita sudah sama-sama mengaminkan bahwasanya kita dua selaku pelaku olahraga sangat sepakat bahwasanya ini harus pendekatannya ini harus dilakukan untuk PBSI sendiri selaku yang bertanggung jawab untuk cabang olahraga e-sport di Indonesia. Nah, kalau untuk di kurikulum pembelajaran Mas, nah ini kan kebanyakan kan untuk pengguna e-sport itu sendiri kan bukan hanya kepada yang pro ataupun yang kepada profesional, tapi kan pelakunya juga itu sering kita jumpain itu kepada anak-anak, bahkan baik itu anak-anak yang tingkat sekolah dasar, bahkan sampai tingkat menengah, bahkan ke perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi kan saya rasa sudah ada Mas ya, itu di Pomnas di Jakarta kemarin itu, kalau saya tidak salah itu sudah dipertandingkan walaupun itu sifatnya masih eksebisi. Nah, kemungkinan nanti di Padang nanti ya harapan kita selaku yang concern kepada e-sport sendiri itu bisa dijadikan seperti nomor utama dalam satu pertandingan. Nah, pertanyaan saya Mas, kira-kira Mas setuju nggak nih kalau seandainya kurikulum atau olahraga e-sport itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, baik itu dasar atau mungkin let's say dari menengah lah Mas, let's say dari menengah sampai ke atas, itu kira-kira Mas setuju nggak?
Oke. Ya, kalau kita berbicara kurikulum, mungkin ada dua pencermatan nih yang eh, harus kita cermati dahulu ya menjadi pertimbangan. Yang pertama, kurikulum dalam artian dia masuk ke intrakurikulernya atau ekstrakurikulernya. Ya, maaf. Mungkin ke ekstrakurikuler lebih tepat, Mas ya. Nah, itu makanya. Karena gini, ya. kalau ke intrakurikuler, ya saya sih sepakat saja. Namun tidak semua aspek yang bisa masuk. Kalau ekstrakurikuler, mungkin boleh-boleh saja, sah-sah saja. Daripada kita berperang dengan generasi saat ini yang sangat atau lagi gandrung mereka bermain game, ya kan, daripada kita merangin mereka, marahin mereka segala macam, mereka kita fasilitasi dengan arahan yang lebih bagus. Itu masuk di ranah ekstrakurikuler, ya kan. Tapi kalau ke intrakurikuler bisa saja juga, namun saya rasa tidak semua level sekolah bisa melaksanakan. Nah, kenapa? Karena sarana, Mas ya? Betul, karena tadi salah satunya sarprat, pendukung, pekakas, fasilitas itu kan nggak semua sekolah siap. Apalagi kalau kita berbicara mulai dari SD sampai level SMA. Nah, sehingga kalau saya boleh kan, semoga nih nanti ada mungkin pemangku kebijakan atau sampai ke sana bisa menjadi pertimbangan, ya semoga saja ya, syukur kalau ini positif ya. Jadi kalaupun itu mau dimasukkan ke intrakurikuler, kalau saya boleh usul ya level SMK yang cocok. Oh, level SMK kapan, Mas ya? Iya, SMK, kejuruan. Mengingat apa? Kenapa di SMK bukan di SMA ya? Kalau di SMA itu kan awalnya itu kan kita masih sangat general ya. Kita mau fokus kemana itu paling hanya beberapa bidang ilmu, misalkan jurusan IPA, IPS, bahasa, misalkan. Kan sempit ya. Padahal dunia e-sport ini dunia IT, ya kan, dunia komputerisasi digital. Nah, sehingga yang lebih pas kalau bagi saya ya sekolah kejuruan tadi, SMK khususnya terkait dengan digitalisasi, komputerisasi dan lain sebagainya. Bentuknya seperti apa? Nah, ini yang cukup menarik ya. Bentuknya seperti apa? Tapi sebelum menuju ke sana, saya mau kasih prolog dulu nih. Besok di PON besok kan e-sport sudah pertandingan. Iya, benar. PON Indonesia besok mulai di Papua itu e-sport masuk. Dan yang cukup menarik bagi saya, kebetulan salah satu game yang akan dipakai itu adalah game buatan orang Indonesia sendiri. Wow. Nah, ini sebagai game apa tuh, Mas? Game apa tuh? Saya belum tahu nih. Saya lupa kemarin namanya. Saya sudah pernah di-loading kebetulan. Dan kebetulan developernya ini itu dari Jogja, tapi beliau fokusnya sekarang di Jakarta. Oke, jadi genre gamenya ini apa, Mas? Battle atau Battle Royale atau gimana? Kalau gamenya cenderung ke MOBA, hampir sama layaknya ML gitu. LOL ya hampir sama kayak gitu. Genrenya hampir sama seperti itu. Nah, ini yang menarik itu. Makanya tadi kenapa saya sampaikan mungkin lebih cocok masuk ke kejuruan, khususnya terkait dengan developer, pendeveloper. Karena apa? Sebetulnya sudah mulai muncul sih beberapa developer game yang cukup bagus di Indonesia dan hitungannya juga cukup besar, nggak kaleng-kaleng. Ya, salah satunya beliau ownernya GV atau Gudang Voucher, itu juga pendevelop game. Salah satunya. Namun yang saya belum, ya walaupun memang banyak tantangan ya untuk game kita itu bisa dikonsumsi oleh publik sedunia untuk jadi populer ya, karena memang medianya e-sport ini kan game kebetulan ya. Betul. Itu tidak mudah juga. Nah, namun kita ini kan belum menemukan titik game seperti apa yang sangat diminati oleh Mas Galang sudah sebutkan Lokapala.
Ya, betul. Game Lokapala yang untuk dipakai untuk besok di PON. Nah, malah terima kasih Mas Galang sudah diingatkan. Ini developernya orang kita, ya. Oke. Nah, terus yang menjadi PR itu kan kita harus mencari tahu nih, yang disukai oleh masyarakat dunia itu game seperti apa, ya kan? Walaupun sekarang kalau di ASEAN masih kecenderungan ke MOBA sih di ASEAN ini. Ke MOBA. Kalau di iya, kalau di dunia kecenderungannya masih ke PC. Nah, ini kan berarti kita harus bisa ngeriset keberbutuhannya, ya kan? Karena memang kalau kita tidak bisa melihat peluang tadi, ya kita nggak bisa jadi pemain dunia. Lagi-lagi ngomong masalah peluang, inilah salah satu kesempatan kita untuk mengoptimalkan sport industry. Oke, ya benar. Nah, berarti ini saatnya. Wah, berarti saya harus banyak belajar nih dari Mas ini. Enggak banyak mahasiswa. Iya kan Mas kan selaku expertise daripada e-sport sendiri dan lecture di Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya kayaknya juga harus belajar banyak sama Mas Galang ini kayaknya, Mas, teman saya ini. Beliau tuh memang lebih. Makanya saya tuh kalau ketemu Mas Galang dan ketemu Mas ini, saya seperti tidak mengetahui apa-apa tentang e-sport. Tapi alhamdulillah di sini di ruang virtual ini kita diwadahi untuk ngobrol-ngobrol. Kayak ngobrol ngarung kidul ini, Mas, ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, Mas, ya. Yang penting dia berbobot dan berilmu, Mas, ya kan. Cocok. Tapi saya sangat berharap suatu saat kita itu bisa ketemu luring. Oh, siap. Insya Allah kalau saya ada waktu, saya akan main ke Jogja. Ada siapa tadi, Mbak Liona, ada siapa lagi gitu. Ada Mas Galang ini, Mas Galang luar biasa nih, Mas. Nanti saya coba ngobrol sama Mas Galang ya lah. Coba ngobrol sama Mas Galang, nanti coba kita main ke sana. Betul, Mas Galang. Ini saya profnya itu belakang belum F, masih V. Masih provokator, masih bukan profesor. Provokator di bidang e-sport. Oke, untuk keilmuannya. Oke. Mas, ini kan karena konsepnya ini ngarung kidul, tapi berbobot. Karena kita masih pada poin untuk tanya jawab dan belum ada yang memberikan pertanyaan. Nah, saya coba bertanya satu lagi pada Mas terkait dengan feature ataupun kedepannya e-sport ini itu kan bukan hanya seperti yang 3 Mas sebutkan tadi, konsol, PC, dan mobile, Mas ya. Nah, kemungkinan kan virtual reality itu saya meyakinkan 100% virtual reality itu akan dijadikan sebuah warna baru dalam e-sport. Nah, kira-kira menurut Mas, kalau virtual reality itu gimana nanti arah atau pandangan Mas ke depan pada konsep e-sport itu sendiri nanti? Oke. Ya, ini malah saya teringat nih ya, kejadian masa lalu beberapa tahun yang lalu, Bang Surya. Jadi, di mana pertama kali saya diminta teman-teman komunitas e-sport di UGM, di Sipol, tahun yang lalu, walaupun ceritanya, itu makanya kenapa saya bilang agak panjang jadinya kalau kita mau telusuri semua ya. Jadi saya waktu SD itu sering mencuri-curi waktu, itu main game dulu, tapi belum sampai ke mania atau kecanduan. Nah, game yang dulu itu kan masih kita mainnya dingdong, ya. Oh, dingdong, ya, benar. Berarti kalau masa kecil yang Mas ini cukup radikal masa kecil Mas ya. Keluar, harus pergi dari ke terminal, kalau saya waktu itu di Palembang ya, di Palembang. Ke terminal, ada dingdong di situ, main dingdong, mungkin bahkan sampai ya dari pagi sampai tengah hari pulang, ya kan. Kompor juga nih. Nah, terus ada lagi keluarlah juga istilahnya kalau kita sebut tidak bisa gimbut saat itu kan, main lagi gimbut. Baru gitu masuk ke apa PS-nya zaman dulu itu. Kalau saya sih ingatnya itu dulu ada joystick Mas ya. Saya tuh lebih seneng dulu tuh main Nintendo, game. Ya?
Nintendo. Mario Bros ya, Mario Bros ya Mas ya. Itu naik lagi udah lumayan bagus ke PS. Baru kita Oh, ke mulai PS ya. iya download game dari PC dan lain sebagainya. Nah, terus kurang lebih tahun 2007 saya tuh nggak sengaja sebetulnya nemu literatur tentang e-sport. Penasaran aja sih. Ya. Wah, ini emang player nih di Nintendo Spice Mega apa Sega. Kalau Sega, betul. kan yang seperti saya bilang tadi Mas Galang ini luar biasa kalau untuk e-sport. Nanti kita coba ngobrol bertiga kayaknya Mas sama dengan Mas Galang ini. Boleh deh collab ya. Boleh Mas. Nah, terus Oke, gimana Mas selanjutnya? Tahun 2007 kurang lebih saya tuh penasaran nemu artikel gara-gara saya disuruh ngajar mata kuliah yang namanya subjeknya itu olahraga terkini. Oh, olahraga terkini. Olahraga terkini. Berarti kan saya harus banyak perspektif saya cari infonya kan. Entah itu prestasi, pendidikan, rekreasi, kesehatan, industri, bla bla bla, banyak seputar dunia olahraga. Karena kan olahraga ini ilmu mentah. Kolaborasinya banyak bentuk. Ya kan, banyak sekali yang bisa kita cari di luaran sana, bisa masuk kemana-mana. Ketemulah e-sport. Saya penasaran. 2007 itu. Ini apa-apaan kok elektronik sport? Iya kan? Dan persepsi saya di kala itu ya masih seputar media. Misalkan teman-teman yang olahraga otomotif itu kan banyak yang sudah bersinggungan mesin dengan elektronik, ya kan? Kayak GP lah, atau F1 lah, itu kan kesan elektronik sama mesinnya menyatu sekali. Tapi saya kaget jika ternyata berangkat dari dunia game. Wow, itu luar biasa. Makin penasaran itu sampai dia berubah istilah lah ya, berubah istilah dari word game lah, terus di Indonesia itu ada yang namanya Liga Game lah, terus sampai sekarang dia lebih tenar. Nah, persepsi saya saat itu sama seperti Bang Surya. Kenapa tidak dibentuk atau dibuat layaknya virtual, ya, VR, ya, itu kan sudah ada juga sekarang. Tapi bukan yang seperti itu. Ya. Nah, ya, hal ini juga pernah saya ungkapkan dengan beberapa teman-teman. Kalau kemarin sebelum ada PBSI ini kan ada ISPA ya, Indonesia E-Sport Association. Iya, di bawah sama AFGI juga ada, Mas. Ya, betul. Ya, itu ada beberapa, ada 3 kalau nggak salah ya, sebelum ada PBSI. Nah, terus saya pernah mengemukakan, kenapa wujudnya harus game, tidak dalam bentuk virtual. Ya kan? Nah, ternyata dari beliau-beliau yang sudah melalang buana keliling dunia juga, ini, ya memang karena memang mereka itu pelaku betul-betul militannya e-sport, ya, dari zaman itu. Itu kalau virtual itu entah itu skala global ataupun lokal Indonesia tidak cukup diminati. Itu makanya kenapa akhirnya modalnya tetap menggunakan game dulu. Walaupun mungkin akhirnya kalau kita orang awam di luar e-sport, sekalipun kita orang olahraga, kan perspektifnya melihat dari olahraga tradisional yang ada ya, bahasa mereka olahraga tradisional yang sekarang sudah ada ya, kutip tapi ya. Nah, itu lihatnya kenapa tidak dibentukkan seperti itu, diwujudkan seperti itu. Karena masih ada komponen cross motor yang terlibat nyata gitu ya, ketimbang yang saat ini. Nah, tapi ternyata ya seperti tadi, kalau diarahkan ke sana, peminatnya itu ya mungkin tidak hanya minim, nggak ada mungkin kasarnya malah. Nah, itu makanya kenapa dibutuhkan seperti itu. Sekalipun sekarang teman-teman di ISF itu yang International Sport Federation-nya itu sudah mulai mendekati IAAF untuk ngedevelop atau ngedesain bentuk game khusus terkait dengan atletik, ya kan? Itu mereka sudah. Sudah Mas ya? Sudah sampai sejauh itu ya? Iya, sudah. Itu sudah berapa tahun yang lalu malah. Mereka, teman-teman ISF itu di dunia beranjak ke arah sana. Kalau ke F1, MotoGP kan sudah. Kemarin di awal pandemi kita harus mengakui MotoGP, F1 semua beralih ke moda. Ya, betul, moda game. Betul. Ya, kan? Betul. Nah, e-cycling, betul. Itu sepedaan itu sudah ada e-cycling. Atau bahkan di Korea itu mereka pakai ya betul-betul sepeda. Ya. Jadi virtual
virtualnya dapat, gross motornya juga kena gitu kan. Nah, cycling Betul. juga emang kalau di kita belum terlalu, karena harganya juga agak mahal, bukan agak mahal, emang mahal ini. Memang mahal ya? Emang mahal. Sisi yang lain ya itu juga yang menjadi pertimbangan, sehingga agak susah, apalagi masuk ke Indonesia. Ya banyak pertimbangan lah intinya. Nah, kalau saya tetap juga sama, mengharapkan itu ada keseimbangan. Jadi antara fine motor dengan gross motornya difasilitasi dua-duanya. Nah, kalau saya berharapnya, nah, cuma ya apapun pemangku kebijakan yang memutuskan. Kalau kita kan, siapalah kita yang hanya rempahan terengginang ini kan, kita hanya penonton biasa, hanya bisa berkomentar akhirnya. Ya. Jadi seperti itulah tadi Mas yang agak saya sesalkan dari awal, dan kebetulan ini menjadi dilema kita juga selaku praktisi olahraga yang memang memahami baik itu dari training science, baik itu dari filosofi dan bahkan daripada esensi olahraga itu sendiri, tapi tidak dilibatkan secara khusus ataupun secara umum di PBS itu sendiri. Nah, ya tapi mungkin ini nanti dengan akun ini, dengan adanya videonya nanti mudah-mudahan ada pengurus YESPA yang nonton Mas ya. Biar agak tersadar sedikit gitu ya. Ya tapi PBSI. PBSI. Oh, sorry, bukan YESPA, PBSI. Oke. Dan ini kira-kira kita kasih satu pertanyaan untuk Mas Galang ya kira-kira. Mas, kita tunggu Mas Galang ini. Mungkin Mas Galang juga bisa memberikan sebuah pertanyaan yang akan memantik sebuah ilmuwan baru untuk kita kira-kira. Kira-kira Mas Galang ini mau bertanya nggak Mas ya? Ya, monggo Mas Galang. Ini pelaku ini malah. Pelaku yang sangat ekspor. Iya, ini ada teman saya juga dari Palembang ini, Doli Rosana. Ini teman di Anggar dulu, karena saya basicnya campurnya Anggar. Oh, Anggar, ya. Dan Anggar itu kan nggak jauh beda juga sama pendekatan elektroniknya, Mas ya? Di Anggar sendiri. Iya, bersinggungan erat dengan elektronik memang. Cuma kan itu makanya ekspektasi saya nggak nyampe dulu itu. Itulah tadi kenapa saya sampaikan tadi kan. Supaya itu kan, oh ternyata ini toh jawabannya. Ya sudah, tapi tidak pun kan ini semua sudah berlaku. Baik. Dan ini untuk sebelum kita ada yang mau bertanya Mas, saya juga kita ngobrol diskusi lagi lah kan. Nah tapi kalaupun boleh. Tadi kalau dari variabel penelitian di disertasi saya kan kesinggungan antara training science sama e-sport sendiri kan. Nah tapi kalau menurut Mas kira-kira setuju nggak nanti ke depannya untuk di akademisi olahraga sendiri itu nanti dibuat satu kurikulum yang terkait dengan sport industry? Karena ini kan ngarung kidul nih Mas, yang nggak ada, kita ini kan ngobrol nggak ada konsep ya. Tapi kan karena ya Pak, wah ini kan karena kompornya beleduk lagi nih Mas Galang nih. Ayo perbanyak riset aja. Tahu aja itu udah mulai keluar rintis. Iya, soalnya beliau ini dekat sekali sama saya, Mas. Okay. Nah, kalau di sport itu kan sendiri kan banyak menjadi sebuah perdebatan bahwasanya e-sport itu adalah industri olahraga sebenarnya, Mas. Lebih cenderung kepada industri olahraga, bukan kepada sport esensial itu sendiri. Nah, kira-kira kayaknya kita ini butuh lah, Mas ya. Kayaknya kita ini butuh satu kurikulum baru atau RPS baru untuk khususnya untuk mahasiswa tingkat universitas yang concern kepada rumpun ilmu keolahragaan diberi sebuah mata kuliah seperti sport industry. Nah, di situ kan mungkin bisa lebih banyak menyebar ya, Mas ya. Baik itu dari sport industry event, sport industry, ya mungkin seperti yang tadi lah, kolaborasi riset antara kalau bahasanya coding Mas ya, kalau yang pembuat game itu kan kalau tidak salah kan coding Mas ya. Betul lah, untuk menyusun algoritmanya. Menyusun algoritma. Nah, jadi kan kayaknya seperti agak unik itu Mas ya, kalau seandainya sport itu dijadikan sebuah game yang memang benar-benar itu sport esensial gitu Mas ya kan. Oke. Ya, kalau berbicara masalah
berbicara masalah subjek sport industry, kebetulan kalau kami di Jogja itu sudah masuk kurikulum 2013. Halo, kayaknya delay nih Itu, Mas ya. Kayaknya delay ya. Oke. iya. Oh, ini saya enggak ya lancar ya? Dari Bang Surya masuk lancar. Sudah lancar lagi? Sudah lancar lagi belum, Bang Surya? Sudah Mas. Alhamdulillah Sudah. Oke. sudah. Nah, kalau berbicara masalah subjek terkait dengan sport industry atau industri olahraga, kebetulan kalau kita di sini di Jogja itu sudah mulai masuk kurikulum, kalau tidak salah kurikulum 2009 apa 2013 saya lupa, antara dua itu. Memang kita sudah punya kurikulum itu. Bahkan kita perbaharui sekarang namanya di kurikulum 2020 itu menjadi inovasi, kreativitas dan kewirausahaan. Itu ya sebetulnya kembangan dari industri olahraga. Nah, di beberapa mata kuliah isian cakupan dari mata kuliah itu pun, karena saya juga salah satu pengampu pengajar di situ di subjek industri olahraga ataupun inovasi, kreativitas dan kewirausahaan, e-sport ini juga salah satu yang menjadi kajian riset anak-anak walaupun sifatnya masih riset-riset mini gitu ya dalam perkuliahan. Itu pun S1. Itu pun S1 sudah mulai Mas ya. Iya, sudah mulai saya tutupkan seperti itu. Karena memang berapa tahun terakhir saya lebih suka mengajar itu sifatnya berbasis project. Apapun itu bentuknya. Jadi hampir sebagian besar mata kuliah saya itu pasti berbasis project dan luaran. Sekecil apapun. Jadi biar teman-teman itu terbiasa, ya tadi mereka bahkan mengimplementasikan sekecil apapun ide yang mereka miliki. Itu semua subjek, semua mata kuliah. Nah, terus terkait dengan industri olahraga, ya memang ini salah satu ladang dan media sih sesungguhnya. Nah, itu makanya kenapa saya juga menyampaikan kan, industri olahraga di kita itu kan sesungguhnya dari tahun 80-an sudah mulai berjalan tuh di Indonesia ya. Cuma memang gaung untuk realisasi itu belum nampak muncul sekali ke permukaan, walaupun terus meningkat berjalan untuk industri olahraga di Indonesia secara umum, ya. Tapi kalau saya pribadi berharap akhirnya karena dulu di Kemenpora ini sempat dimunculkan lagi untuk digalakkan lagi. Nah, namun sepertinya saat ini saya belum terlalu mendengar lagi bagaimana perkembangan industri olahraga di Kemenpora atau di Indonesia. Tapi saya berharap sungguhnya jangan hanya sebatas slogan. Sayang, karena peluang di industri olahraga ini bisa menghidupi olahraga yang lainnya. Nah, kita perkaca kan dari teman-teman di luaran sana, entah itu di dunia, di belahan benua Amerika ataupun Eropa yang sudah sangat sukses mengemas olahraga ini menjadi sebuah industri sehingga mereka bisa ngasih modal ke olahraga prestasi, pemerintah nggak terlalu pusing-pusing amat, akhirnya kan untuk membuat anggaran dan lain sebagainya. Ini kan sebuah simbiosis mutualisme yang sangat luar biasa, ya kan? Ada multiplier effect yang sangat luar biasa. Nah, sehingga harapan saya memang, ya kalau bisa sih, usul memang industri olahraga ini mulai digaungkan kembali, sekalipun mungkin di masyarakat umum kita mempunyai banyak keterbatasan, dari perspektif akademisinya ke adik-adik mahasiswa mulai diberikan. Karena memang belum semua fakultas olahraga itu memberikan subjek ini memang betul sekali. Betul. Walaupun kalau kami kebetulan sudah melakukannya. Oh, ini memang UN-nya sudah Mas. Menarik. Sudah, kalau kita sudah. Bahkan proyek berapa tahun yang lalu di industri olahraga itu di awal-awal orang banyak ramai membicarakan, menggaungkan tentang era 4.0, ya kan? Era digitalisasi 4.0, industri 4.0. Adik-adik mahasiswa saya, kelas saya itu saya kasih proyek, mereka mengemas jual dirinya dalam artian bukan yang positif ya, bukan yang negatif ya. Bukan negatif. Jual diri mereka atau menjual kompetensi mereka itu by medsos. By medsos, oke. Baik itu melalui FB, IG, Twitter, blog, website, sampai ke YouTube.
Hmm. Itu Oke. beberapa tahun yang lalu, proyek akhir kuliah mereka itu mengemas untuk mereka bisa menjual dirinya sesuai dengan kompetensinya masing-masing yang diminati kepada masyarakat umum per dunia olahraga, Hmm. entah itu dunia fisik, latihan fisik, PT ya, personal trainer ataupun kecabangan olahraga prestasi ataupun olahraga rekreasi, produk dan lain sebagainya, jasa dan lain sebagainya. Oke, Mereka saya oke. ya, mungkin nanti Bang Surya bisa berselancar di beberapa YouTube yang ada nama saya, itu banyak juga Iya. tugas-tugas mahasiswa seperti itu. Wow. Wow, luar biasa. Berarti Mas ini dosen produktif ya. Memang kan kalau dosen Enggak. itu kan, nah dosen itu kan dihadapkan oleh Tridharma perguruan tinggi Mas ya. Kayak ini pengabdian Mas lebih Betul. banyak deh ini. Pengabdian Mas tapi di digital kayaknya. Oke Nggak Mas, record ya. nggak record ya ya. Eh, ini kan saya kan kita ini sudah cukup agak jauh daripada apa yang menjadi tema yang judul kita itu kan. Ya, Saya coba tarik oke, kembali oke. Mas sebelum ini Mas ada masih banyak waktu atau gimana? Takutnya mengganggu waktu Mas nih. Alhamdulillah agak longgar. Ini Agak tadi longgar. ada, iya. Tadi kayaknya nanti Ya, oke. paling nanti jam 2 jam 3 ini baru ada panggilan. Oh, luar biasa emang. Jadi Baik, cowok panggilan. baik Mas. Oke. Ini kan kita berbicara tentang kajian ilmiah lagi Mas. Kembali kita kepada concern kita di awal tadi, kajian ilmiah. Nah, untuk riset feature recommendation untuk e-sport sendiri atau rekomendasi riset untuk e-sport sendiri itu nanti ke depannya seperti apa Mas? Kalau ini kan saya kan sudah mengutarakan kepada Mas dan kita sudah diskusi dari awal bahwasanya riset saya ini memang terkait dengan e-sport, tapi variabel saya itu lebih kepada training science ataupun kepada strength conditioningnya untuk atlet itu sendiri. Nah, untuk kedepannya kira-kira yang lebih besar lagi untuk bisa kita jadikan kolaborasi riset itu seperti apa, Mas? Ataukah kita masuk kepada sub esensial yang paling penting daripada e-sport sendiri, atau ada lagi kira-kira apa yang bisa kita buat, Mas? Riset feature Oke. recommendation seperti apa yang bisa kita buat ke depannya? Ya. Kalau berbicara masalah peluang untuk pengembangan keilmuan terkait dari dunia baru e-sport ini, itu banyak sekali Bang sesungguhnya. Banyak, Mas ya? Banyak sekali. Dari perspektif psikologi banyak, dari perspektif sosiologi banyak, dari perspektif fisik juga masih banyak, dari perspektif teori latihan atau metodologi latihan masih banyak sekali. Dari perspektif citra, tinggal kita mau concern kemana. Tapi yang jelas, ini peluangnya masih besar sekali. Pengembangan pendampingan nutrisi, wah masih besar. Sekalipun memang sudah ada artikel di Scopus Q2 yang memunculkan tentang semacam kemasan roadmap manajemen dari pengembangan tim e-sport sudah ada. Kebetulan saya Oh, dapat sudah ada itu. Hmm. Sudah. Jadi kayak mereka membuat roadmap ya secara umum masih. Itu sudah ada. Dan itu cukup bagus. Jadi beberapa komponen yang entah itu secara langsung maupun tidak langsung berdampak dan mengenai dunia e-sport sendiri. Jadi emang ke depan untuk mengkaji secara ilmiah e-sport ini masih banyak sekali. Dari segi biaya mekanis, ergonomi, dan sebagainya, masih banyak sekali, sangat terbuka Mas ya. Tinggal kita masih sangat perspektifnya apa yang berdasar. Berarti sudah ada ya Mas ya untuk publish jurnal di kuartil 2 bahkan terkait dengan e-sport sendiri Mas ya? Sudah. Oh, berarti saya ini yang masih malas membaca nih Mas. Kayak saya perlu yang membaca lagi nih Mas. Itu saya juga nggak sengaja. Atau mungkin saya nih butuh banyak minta bahan referensi dari Masnya kayaknya nih. Insya Allah, kalaupun nanti bisa ya. Oke. Baik, mungkin kira-kira Mas nanti karena Mas Galang ini masih ada di sini kayaknya ya, Mas Galang masih ada di sini. Kira-kira nanti kita perlu ngobrol bertiga dan kita bisa buat riset riset apa bahasanya Mas ya?
kolaborasi riset Kolaborasi. kayak Mas ya. Betul. Iya, kayaknya kolaborasi riset yang memang nanti yang memang nanti luaran dari riset kita ini bisa bermanfaat banyak, khususnya kepada e-sport sendiri dan kepada masyarakat. Dan Oke, tapi boleh. kalau saya sih Atau masih gini, tertarik. atau Gimana gini, Mas? Bang Surya, ini kan ada beberapa teman-teman yang sesungguhnya saya juga perlu belajar banyak juga, entah itu Bang Surya, Mas Gala, atau tadi ada Mbak Liona, atau siapa lagi mungkin yang sudah join di sini. Kita collabs bareng di by Jimit, mungkin menarik juga nih untuk diskusi ini. Daripada harus Oh, menunggu bisa, luring bisa, lama, bisa, bisa. kan? Nah, mungkin Bisa, nanti bisa. Bang Surya mengatur agenda atau gimana gitu, saya ikut. Oke. Berarti nanti Ah, untuk proyek kedepannya gini aja Mas. Sebenarnya sih kalau menurut saya yang agak lebih menarik itu mengkaji tentang dopingnya Mas. Karena saya belum 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 pernah dan saya belum belum pernah bersentuhan sih. Tapi kalau rekan saya Ilona Pratiwi itu memang dia itu bagian dari LADI, Lembaga Anti Doping Indonesia, dan mungkin kita bisa banyak lebih belajar nanti. Kira-kira boleh diagenda. kalau kira-kira nanti itu seperti apa sih sebenarnya eh, nanti yang bisa dikatakan doping di e-sport sendiri, dan itu kan menjadikan sebuah warna keilmuan baru bagi kita Mas ya. Betul. Boleh, saya sangat Betul. sepakat. Nah, ini tuh Mas Galang udah setuju tuh, Nietzsche katanya. Oh, Nietzsche terwaktu siap. Nanti kalau 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 Mas Galang ini nanti Mas kita lebih kepada sport politik aja kalau sama ngomong Mas Galang, tapi politik tentang e-sport. Sport polisi ya. Ataupun Oke. iya, ataupun tentang Kebijakan. manajemen. Nanti kita belajar sama Mas Galang. Soalnya Mas Galang ini agak sulit juga dijumpain Mas, tapi saya coba akan rayu beliau Oh, untuk bisa hadir oke, oke. di pertemuan virtual Oke. ini. Soalnya beliau itu kan Oke. katanya beliau beliau itu apa suka aktif di malam hari Kak. Kalau kita kan aktifnya di siang hari, beliau di malam hari Mas. Kelelawar ya Mohon maaf berarti ya. ya. Mohon maaf, punten Mas Galang, mohon maaf kalau saya ngomong begitu. Oke, Mas. Waduh, ini sepertinya kalau kita Oke. bahas ini cukup panjang kali ini, dan saya Nggak tidak habis-habis enak sekali kan? kalau nggak habis-habis kita bahas ini, Mas. Dan mungkin Oke. saya sangat setuju nanti ini akan kita berikan keilmuan baru, dan saya sangat sepakat kalau seandainya doping itu kita tarik kepada perbincangan virtual kita, Mas ya. Boleh, boleh. Next nanti kita Baik. berbicara seputar doping dengan beberapa teman, Mbak Liona, atau mungkin beberapa teman Mbak Liona, Mas Galang sendiri, atau mungkin nanti beberapa pelaku sport yang bisa kita invite gitu, nimbrung bareng-bareng. Betul. Ya dalam kemasan ngobrol receh-receh aja lah. Iya, ngobrol receh aja, Mas. Nanti kalau kalau ngobrol besar-besar kan nanti kita ditawar orang, Mas. Kita ngobrol receh aja. Oke, Mas. Sekali lagi terima kasih nih, Mas ya, untuk waktunya. Terima kasih sekali, dan saya banyak dapat ilmu dari Mas. Dan saya harap silaturahmi virtual kita ini nanti bisa diwujudkan menjadi luring, Mas ya, bukan daring lagi. Amin. Insya Allah kalau saya ada waktu, saya main ke Jogja, membawa Mas Galang dan rekan-rekan untuk berbicara lagi terkait dengan e-sport lebih dalam lagi. Sekali lagi saya terima kasih, Mas. Dan saya tunggu nanti ini videonya di akun YouTube-nya, Mas ya. Nah, soalnya saya sudah subscriber. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak, Bang Surya, semua teman-teman, Bang Cinta dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Galang, terima kasih. Ya, kita bisa ngobrol receh bareng di sini. Semoga bisa disambung lagi lain kesempatan yang lebih seru lagi ya. Amin, amin, amin. Nanti saya coba konsep lagi yang lebih seru, Mas. Baik, ini kita tutup aja, Mas ya. Saya yang nutup atau Mas yang nutup? Silakan. Kalau Bang Surya yang mau nutup juga boleh. Ya, oke. Terima kasih kepada Mas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya, dan terima kasih kepada Mas Galang serta audiens yang hadir di perbincangan produktif pagi hari ini. Dan nanti di lain ke depan hari kita akan lebih memberikan satu konsep yang lebih luas lagi terkait dengan e-sport. Terima kasih Mas. Amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.